Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah pada materi ketiga mata kuliah Fenomenologi Agama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Fenomenologi Edmund Husserl, kemudian kita juga sudah belajar Fenomenologi Agama dari Sri Ahimsa Putra. Sekarang kita akan belajar Fenomenologi Agama dari Rudolf Otto. Disclaimer dulu ya, kita akan belajar ini tentang teorinya The Idea of the Whole-nya Rudolf Otto melalui tulisannya namanya Mufid. Beliau menulis dengan judul Penelitian Agama Pendekatan Fenomenologi Rudolf Otto, ditulis pada tahun 1993 di Jurnal Bestari. Teori Rudolf Otto biasanya terkenal dengan nama Mysterious Remedium et Fascinans. Biasanya teori ini digunakan Rudolf Otto untuk menganalisis studi kasus tentang mistisme atau mysticism, sufistik, atau biasanya tentang spiritualisme. Teori ini memang sangat ramah dengan studi kasus yang berkaitan tentang studi agama, karena memberikan ruang seluas-luasnya kepada narasumber atau mereka yang menceritakan pengalaman keagamaan mereka. Jadi lebih cenderung deskriptif gitu ya, dan reflektif terhadap hasil wawancara atau narasumbernya, mengakomodasi lebih banyak temuan-temuannya sebagaimana memang prinsip dari fenomenologi itu sendiri, memberikan ruang seluas-luasnya kepada narasumber atau objek penelitian, subjek penelitian, untuk memberikan penjelasan tentang pengalaman pribadinya terkait spiritualisme atau agama. Kita akan jelasin satu persatu tentang Mysterious, Tremendum, kemudian konsep yang ketiga Fascinans. Rudolf Otto menjelaskan ini di bukunya tadi, judulnya The Idea of the Holy. Buku ini ditulis pada saat Perang Dunia Pertama, jadi memang sempat memicu perdebatan yang panjang. Namun jika Anda adalah seorang peneliti yang memiliki semangat religius person gitu ya, yang mau memberikan akomodasi atau memberikan ruang yang banyak kepada narasumber untuk menerima berbagai pengalaman spiritualitasnya, itu cocok sekali dengan teori ini. Kemudian kita belajar konsepnya lagi satu persatu. Yang pertama adalah Mysterious. Dia percaya, si Rudolf Otto itu percaya bahwa segala sesuatu yang memiliki sifat yang sulit dijelaskan. Jadi misterius itu dipahami sebagai sesuatu yang manusia sendiri itu nggak bisa menjelaskan. Kemudian dia menyebutnya sebagai misterius gitu ya. Dan segala sesuatu yang ini cocok sekali sama bahwa Rudolf Otto itu percaya bahwa manusia adalah Homo religiosus, bahwa manusia adalah manusia religius, yaitu saat manusia memahami sesuatu biasanya dipengaruhi perasaan yang mengundang untuk memasuki dunia metafisika. Segala hal yang sulit dijelaskan keberadaannya itu mempengaruhi tindak atau perilaku manusia itu sendiri, atau Homo religiosus. Di sini ini ada beberapa cara berdoa dari gambar seorang anak muslim berdoa, kemudian ada anak beragama Kristen berdoa, sedangkan yang paling ujung itu adalah masyarakat Parmalin yang sedang berdoa dalam salah satu ritualnya. Masyarakat Parmalin ya, mungkin Anda pernah mendengar tentang agama Parmalin. Kemudian metafisika itu maksudnya segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, misalnya alam setelah kematian, itu sering sekali menjadi subjek pembicaraan atau ide pokok tentang keberadaan agama itu sendiri, atau tentang waktu, apakah waktu itu berjalan linier atau seperti umat Buddha yang meyakini bahwa waktu adalah kita terjebak dalam yang namanya duka gitu ya, bahwa kita lahir kemudian mati dan lahir kembali, kita harus terbebas sehingga harus bisa mencapai nirwana kayak gitu. Jadi biasanya hal-hal yang memasuki dunia metafisika ini manusia mudah sekali atau suka bahwa perasaannya itu dipengaruhi dan untuk bisa mengundang memasuki dunia metafisika, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia itu tadi. Konsep misterius tadi yang tidak bisa dijelaskan oleh akal tadi itu merujuk pada konsep numenos.
yang berasal dari kata numen, yang artinya adalah kebaikan yang sempurna atau sifat moral mutlak, kesempurnaan kebaikan moral gitu. Secara kalau biasanya Anda masuk dalam komunitas agama tertentu, percaya terhadap Tuhan tertentu, maka biasanya di dalamnya juga ada ajaran-ajaran gitu ya, ajaran moral mana yang baik, bagaimana cara makan yang baik, bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana agar Anda masuk surga, bagaimana agar Anda mendapatkan pahala, bagaimana biar Anda bertemu dengan Tuhan, bagaimana Anda dan lain sebagainya gitu. Biasanya itu iming-imingnya apakah Anda ingin masuk surga maka berbuat baiklah gitu-gitu, dan baik itu juga ditentukan oleh agama, dijelaskan gitu loh apa saja yang dimaksud dengan baik gitu. Ajaran tersebut diyakini sebagai sumber kebaikan dan moral yang menentukan mana yang baik dan seharusnya dilakukan. Nah, maka ada istilah nominus. Biasanya kata nominus itu merujuk pada Tuhan ya, entah apapun nama Tuhannya atau apapun yang dianggap misterius oleh masyarakat keagamaan tersebut atau spiritual community tersebut gitu. Nah, numinus juga merujuk pada kata sui generis, yaitu sesuatu yang tidak dapat direduksi pada yang lain. Nah, kalau dalam Islam, kalau Anda belajar tentang sifat Tuhan, sifat Allah, itu ada yang istilahnya qiyamuhu binafsihi, yaitu sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh apapun gitu. Jadi tadi pengendalinya sui generis, sesuatu yang tidak bisa direduksi pada yang lain, atau keberadaannya juga tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Nah, biasanya dijelaskan dengan kalimat, kalau dalam tradisi Islam itu ada laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun yang ada di pengalaman kita gitu. Kemudian dalam bahasa Rudolf Otto juga ada kata numinosum, artinya suatu agen atau akibat dinamis yang timbul bukan karena suatu tindakan kehendak yang semau-maunya. Maksudnya adalah kalau Anda orang beragama kan Anda meyakini yang namanya takdir ya, atau sebenarnya manusia merasakan adanya kekuatan eksternal yang membimbingnya pada kesadaran beragama gitu, bahwa Tuhan itu menggerakkan Anda gitu kan. Kalau dalam bahasa teologi Islam itu ada yang istilahnya Jabariyah gitu ya, bahwa Tuhan kita itu berada di bawah takdir Tuhan gitu, Tuhan yang menentukan jalan kita dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya yang disebut juga istilahnya numinosum, suatu agen atau akibat dinamis yang timbul bukan karena suatu tindakan kehendak yang semau-maunya. Ada kekuatan eksternal yang membimbing pada kesadaran beragama. Nah, ini adalah salah satu gambaran misterius tremendum. Nah, sifat pertama pengalaman manusia terhadap numinus tadi, yang misterius tadi, yang kita tidak bisa jelaskan tadi sebagai sumber moral dan kebaikan paling mutlak, segala sesuatu yang menggerakkan tindak tanduk kita dan lain sebagainya. Biasanya pengalaman pertama adalah misterius tremendum. Dalam gambar ini adalah istighosah ya, biasanya aktivitas muslim itu menyelenggarakan doa bersama, memohon sesuatu kepada Tuhan gitu. Nah, dalam pengalaman orang yang datang itu biasanya ada istilah misterius tremendum. Tremendum itu adalah suatu ungkapan untuk menjelaskan emosi keagamaan yang paling mendasar. Biasanya tremendum itu dijelaskan saat manusia mengalami punya pengalaman unik saat dalam tanda kutip bertemu dengan Tuhan. Misalnya Anda saat berdoa tengah malam itu kemudian Anda menangis gitu, atau saat Anda berada di tengah istighosah membaca zikir dan lain sebagainya, kemudian hati Anda bergetar gitu ya, atau larut gitu dalam suasananya gitu. Atau perasaan kalau Anda pernah melihat tarian Sufi Rumi gitu kan, biasanya tenggelam dalam tarian tersebut dan lain sebagainya. Perasaan tremendum ini tidak hanya tentang perasaan bahagia, tapi juga takut dalam waktu bersamaan. Sekali lagi, karena teori ini memang sangat cocok kalau menjelaskan sufisme ya, atau sufistik gitu. Kalau dalam teori sufistik itu ada yang istilahnya khauf dan roja, dan si misterius tremendum ini bisa menjadi salah satu teori untuk menjelaskan konsep khauf dan roja, yaitu Anda takut, Anda saat Anda berdoa itu ada dua perasaan yang hadir sekaligus. Yang pertama perasaan khauf, yakni takut saat Anda berdosa dan masuk neraka, dan perasaan roja ya, bahwa Anda berharap bahwa Tuhan Maha Kasih, Penyayang, dan Anda berharap doa-doa Anda terkabulkan, Anda berharap masuk surga dan lain sebagainya gitu kan. Nah,
pengalaman tersebut itu biasanya bisa dijelaskan dalam istilah tremendum ini, yaitu khauf dan roja tadi. Maka ada konsep-konsep dosa dan pahala dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga ada konsep fascinans, itu adalah konsep tentang keterpesonaan artinya, atau bahasa Inggrisnya itu fascinate, artinya membahagiakan. Biasanya adalah perasaan bahagia saat Anda melihat sesuatu yang indah, Anda terpesona melihat keindahan gitu ya. Itu biasanya dicontohkan saat misalnya dalam gambar ini Muslim melihat Ka'bah gitu ya, itu kan ada perasaan terharu, terpesona, bahagia, menangis dan lain sebagainya. Pengalaman umat beragama digambarkan sebagai sesuatu yang menggetarkan sekaligus terpesona terhadap apa yang dialami. Nah, itu et fascinans gitu ya. Jadi ada misterius, kemudian ada tremendum, kemudian ada et fascinans. Itu tadi, itu adalah 3 konsep dalam teorinya Rudolf Otto. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.